Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sudi Sajjal. Di sini saya akan mengenalkan semua. Kita mengenali dari semua bagian-bagian itu. Nah, semua yang akan saya kenalkan di sini adalah yang 17 tiang. Jadi ada tiangnya, tiangnya yang ke atas bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tiang. Begitu juga yang digambar ini bersama ya. Ini adalah ilustrasi yang saya gambar. Nah, kemudian bagian-bagian semua itu ada bagian manik atas sama manik bawah nih. Manik atas itu yang bagian atas tengah-tengahnya ini, bagian tengah ini. Nah, ini ada bagian atasnya nih. Kemudian yang bagian bawah yang ada 4 manik. Nah, bagian atas tadi ya sesuai dengan yang saya sebutkan dulu ya, itu ada 1 manik saja. Kemudian yang bawah ini ada 4 manik. Nah, kemudian di bagian semua itu kita mulai dari bagian tengah untuk menghitung. Nah, kenapa kita mulai dari bagian tengah? Karena semua itu menggunakan nilai tempat dan untuk menghitungnya. Jadi tengah ini satuan. Nah, kalau kita bergerak ke depannya berarti jadi puluhan, ratusan, puluhan, ribuan dan seterusnya. Jadi juga sama. Tengah-tengahnya berada di sini ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Nah, di belakang satuan berarti ya di koma-koma itu yang kita kenal ya, yaitu desimal, bagian desimal. Jadi di sini adalah yang bagian desimal. Nah, itu adalah bagian-bagian semua. Kemudian kalau kita mau menggunakan semua, kita cuma menggunakan 2 jari saja, jempol dan juga telunjuk. Dan sesuai dengan yang sudah saya gambarkan di sini ya, jempol itu fokus ke bagian manik bawah, telunjuk ke manik atas nih. Nah, kalau misalnya kita mau menaikkan manik bawah, ya udah kita naikkan aja pakai jempol. Nah, kalau kita mau menurunkan manik atas, akhirnya harusnya kan di atas ini. Nah, ini satu kata gravitasi ya, jadi kita turunkan aja. Nah, kalau misalnya kita bergerak menggerakkan 2 bagian atas atau bawah, ya udah kita cubit aja. Nah, cubit itu. Nah, itu adalah bagian-bagian semua dan juga cara mengoperasikannya. Nah, kemudian kita bisa mengenal dulu untuk angka-angkanya dulu nih. Nah, angka-angkanya bagaimana nih? Kan kalau angka ya jelas ya, kita 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu kan jelas loh. Karena itu ada simbol. Nah, kalau bagi di suara bagaimana? Nah, kita fokus ke satuan saja ya. Jadi bagian tengahnya aja ya, bagian tengah. Nah, 0 kondisi yang sudah gambar di atas ini, di bawah ini adalah kondisi 0 atau kondisi semua kosong. Jadi tidak ada nilainya, nilainya 0 ya, karena yang manik atasnya di atas, manik bawah berada di bawah. Ini berarti nilainya 0. Nah, kemudian, nah sesuai ya, nilai 0 satuan itu berarti sini begini. Manik atas di atas, manik bawah di bawah. Kalau 1 berarti 1 manik bagian bawah kita naikkan ke atas pakai jempol. Nah, 1 manik bagian bawah kita naikkan ke atas pakai jempol. Nanti kita zoom. Kita coba zoom di supaya lebih jelas ya. Kemudian kalau 2 berarti 2 manik bawah kita naikkan, 2 manik bawah kita naikkan. Nah, karena ini jatuh lagi ya, karena gravitasi ya apa. Oke, sekarang kalau 3 juga sama aja, 3 manik bawah kita naikkan, 4 juga sama 4 manik bawah kita naikkan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ya, itu masih mudah, jadi kita sesuai aja. 0 berarti tidak ada yang kita naikkan, 1 berarti 1 manik kita naikkan, 2 manik kita naikkan, 3 berarti 3 manik kita naikkan, 4 berarti 4 manik kita naikkan. Nah, terus kalau 5 bagaimana? Setelah 4 bagaimana? Nah, kita disinilah manik bagian atas berguna. Kita ada fungsi, yaitu nilai manik bagian atas itu karena 5 ya, nilai manik bagian bawah itu nilainya 1 maniknya. Sehingga kalau 5 berarti manik atas yang awalnya di atas kita turunkan aja nih, kita turunkan pakai telunjuk. Nah, ini akan berarti ya, kita misalkan ada di atas, nah kita turunkan pakai telunjuk. Nah, nanti kita coba sembilan juga. Nah, kalau 6 berarti kan manik atas sama manik bawah nih kita harus gerakan bersama. Kita cubit berarti. Nah, kita cubit. Nah, cubit ini. Nah, kemudian kalau 7 juga sama, cubit. Nah, yang atas kita turunkan, yang bawah kita naikkan 2 manik. Berarti cubit. Nah, cubit seperti ini. Nah, 8 juga sama, 3 kita naikkan, 3 manik bawah kita naikkan, yang atas kita turunkan. Yang sebelah juga sama, 4 manik kita naikkan, yang bagian bawah 1 manik atas kita turunkan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba
praktek menggunakan sebuah. Nah, coba didekatkan antaranya. Nah, jadi kita selalu mulai untuk menggunakan semua itu selalu memulai dengan kondisi kosong ya. Jadi semua manik atas berada di atas, semua manik bawah berada di bawah. Nah, seperti ini. Manik atas berada di atas, manik bawah berada di bawah. Satu kali berarti manik bawah kita naikkan pakai jempol kita naikkan pakai jempol. Nah, satu. Kalau kita mau dua, berarti kita nolkan dulu, kita kosongkan dulu, baru kita naikkan duanya. Nah, kalau mau tiga, kita kosongkan dulu, berarti tiga manik bawah kita naikkan. 4 berarti kita kosongkan dulu, 4 manik bawah kita naikkan. Nah, sudah menggunakan manik bawah semua nih. Nah, kalau mau lebih dari 4 gimana? Nah, itu kegunaan dari manik atas nih, kita kosongkan dulu. Nah, ingat ya, kosong itu manik bawah semua di bawah, manik atas semua di atas. Berarti kalau kita 5, nah nilai manik atas itu 5, berarti kita turunkan pakai telunjuk nih, turunkan. Nah, nilainya 5 nih di tengah-tengah. Tengah-tengah, ingat tengah-tengah itu bagian satuan, sininya berarti puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Bagian kiri berarti bagian kanannya sorry, itu adalah desimal, koma-koma. Nah, 6 nih sekarang. Berarti kan kita perlu manik atas 1 diturunkan sama manik bawah kita naikkan 1 nih. Berarti kita cubit nanti. Nah, kita cubit seperti ini. Nah, 5 tambah 1 6. Nah, 5 sama 1 ya. Kemudian kalau 7 bagaimana? Kita nolkan lagi dulu. Berarti 5 atas kita turunkan, yang bawah 2 kita naikkan. Cubit lagi aja. Nah, cubit. Terus kita nolkan lagi. Kalau mau 8, ya udah berarti 5 sama 3. 5 naik manik atas kita turunkan, 3 manik bawah kita naikkan. Nah, kalau 9 juga sama, berarti 5 manik atas kita turunkan, 4 manik bawah kita naikkan. Nah, kita seperti ya, kita sudah mengenal tentang angka-angka dulu di sebuah nih, simbol pengenalan sebuah. Nah, simbol angka di sebuah. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk simbol angkanya ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Oke, mungkin agak mudah beda ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan rumus langsung. Nah, apa itu rumus langsung? Rumus langsung yaitu ada ya udah kita gunakan langsung aja nih ke 10 simbol angka di semua itu. Jadi namanya rumus langsung kita gunakan. Nah, rumus langsung ya. Rumus langsung berarti ya kita langsung menggunakan manik-manik ini untuk mengoperasikan. Nah, kita langsung menggunakan contoh saja. Contohnya di sini. Misalnya 1 tambah 2 kurang 3 tambah 2 tambah 5 tambah 1. Oke, kita langsung gunakan semuanya. Tolong disimpan ya. Kita ingat ya, kalau misalnya kita mau mengoperasikan semua, nah kita harus misalnya yang agak kacang ini. Nah, kita harus nolkan dulu ya, yaitu dengan manik bagian bawah kita turunkan, manik bagian atas kita naikkan semua. Nah, seperti ini adalah kondisi nol. Nah, tadi itu awalnya adalah 1 tadi adalah 1 manik bagian bawah kita naikkan, 2 ditambah 2. Nah, tadi untuk mendapatkan 2 itu 2 manik bawah kita naikkan, berarti ya kita langsung tambahkan 2 saja nih. Nah, seperti ini, jadi 3 nih ya kan. Kemudian dikurang 3. Nah, kalau tadi ditambah 3 itu kita naikkan, berarti dikurang ya, jadi kebalikannya, kita turunkan 3-3-nya, kita turunkan menggunakan telunjuk ya. Nah, kemudian ditambah 2. Nah, ditambah 2 berarti kita naikkan 2 lagi, 2 manik bagian bawah. Kemudian ditambah 5. Nah, 5 tadi adalah manik atas diturunkan nih, berarti kita turunkan aja 5 manik atas 1. Nah, terus ditambah 1 berarti 1 manik bawah kita naikkan. Nah, jadi dapatnya 5 8 nih, sesuai dengan definisinya tadi ya. Nah, oke, kita coba lagi dengan misalnya nih 2 tambah
2 kurang 3, atau mungkin bisa kurang 2 deh, kita tambahkan 5 aja. Nah langsung 2 tambah 2 tambah 5. Nah kita akan semua lagi di sini. Ingat ya, kita harus kondisi 0. Ini kita caca lagi deh. Nah kita kondisi nolkan dulu. Jadi kita turunkan semua manik bagian bawah dan naikkan semua manik bagian atas. Tadi yang pertama itu adalah 2 itu berarti kan 2 manik bawah kita naikkan, ditambah 2 manik bawah dinaikkan lagi. Nah terus ditambah 5 tadi adalah manik atas kita turunkan 1. Nah udah selesai, dapat 9. Nah sesuai dengan pengetahuan tadi angka dari sebuah. Nah oke. Kemudian kita coba lagi, misalnya kita punya 9 dikurang 2 kurang 5. Nah ingat, kita harus nolkan lagi dulu ya. Kita harus nolkan dulu, yaitu manik bagian bawah diturunkan semua, manik bagian atas dinaikkan semua. Nah 9 tadi cubit, berarti 5 atas diturunkan 1, manik atas, manik bawah 4 dinaikkan, cubit aja, kita cubit. Nah kalau tadi kita tambah itu berarti menaikkan dari bawah, manik bawah dinaikkan, berarti kita turunkan balikannya, berarti dikurang 2, berarti 2 manik kita turunkan. Nah terus dikurang lagi 5. Nah karena tadi kalau kita 5 ditambah itu berarti manik atas diturunkan, berarti kita kembalikan ya, dinaikkan, kita naikkan saja. Nah tinggal tersisa 2. Nah 9 kurang 2 kurang 5 berarti 2. Nah oke, berarti betul. Jadi mungkin intinya adalah kalau misalnya kita tambah, kita mau menambah, berarti kita bawa manik-manik di sini, manik-manik yang berada di sini itu kita bawa ke garis tengah ini. Nah kalau kita kurang berarti kita jauhkan. Nah ternyata tadi kan 9 tuh, 9 kurang 2 berarti 2 manik kita jauhkan dari sini. Nah 2 manik. Nah dikurang 5, dari 5 ini sudah jauhkan dari tiang tengah ini. Nah atau mungkin tadi juga ada tuh 1 tambah 2 kurang 3 ya, 1 kita nolkan lagi dulu, 1 ditambah 2 kita kurang 3, kurang berarti kurang itu berarti 3 manik kita turunkan nih. Nah seperti ini. Oke, nah seperti itu ya, itu adalah rumus langsung. Jadi kita nggak perlu menambah apa itu, ya sesuai aja, sesuai dengan definisi yang di sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kita langsung pakai aja yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja pengenalan dari semua, dan juga beberapa rumus langsung ya. Kita langsung gunakan manik-maniknya tanpa menggunakan tambahan-tambahan dan uang. Nah di sini kita langsung bisa gunakan 1 tambah 2 kurang 3 tambah 2 tambah 5 tambah 2 dapat 2 tambah 2 tambah 5 dapat 9 kurang 2 kurang 5 sekarang dapat menggunakan definisi tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengenalan sebuah dan juga penerapan rumus langsung. Saya mohon bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.